Dada, sekilas IT, video kali ini saya akan kasih rekomendasi 5 laptop 10 jutaan untuk bisa main game di tahun 2025, khususnya di bulan Agustus ini. Kira-kira komponen apa yang harus diperhatikan ketika kita bisa bermain game di laptop 10 jutaan ini? Ya minimal untuk si GPU-nya ya, harus menggunakan RTX 3050 ya. Sekarang zamannya udah modern ya, GPU juga udah pada kenceng. Jadi minimal RTX 3050 atau 4060. Prosesornya juga harus minimal ya Gen 12, Gen 13 ya, Core i5 kalau dari AMD-nya Ryzen 5 6000 series atau 7000 series. Terus nantinya untuk kebutuhan multitasking, memori RAM-nya juga harus kenceng-kenceng juga. Oke, kita akan langsung saja ya. Kira-kira laptop apa aja di budget 10 jutaan yang cocok untuk dipakai main game. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke rekomendasi yang pertama. Let's go. Yang pertama datang dari Lenovo LOQ Essential 15 IAX9E. Prosesornya ini sudah menggunakan Core i5 ya Gen 12 12450HX. Punya 8 core, 12 thread up to 4,4 GHz. RAM-nya ini udah tertanam 12 GB DDR5 4800 MHz. Storage-nya pastinya udah Gen 4 ya 512 GB, dan GPU-nya pastinya harus RTX 3050. Ini RTX 3050 laptop yang 6 GB dengan TGP 65 Watt. Layarnya udah Full HD 1080p, panel juga udah IPS 100% sRGB dengan refresh rate 144 Hz. Nah, ini penting, refresh rate tinggi untuk main game tembak-tembakan supaya nggak nge-lag. Urusan baterai di sini lumayan cukup gede, 57 Wh. Ya, ini gede juga sih ya. Tapi ya seirit-iritnya laptop gaming ya paling bisa bertahan 3 jam ya. Wajar karena prosesor dan GPU butuh power yang cukup besar. Secara performa untuk gaming 1080p low to mid ya di zaman sekarang udah cukup banget dengan spek yang tadi. Misalkan kita tes game e-sport ya seperti Dota 2, CS:GO ya, itu bisa resolusi 1080p, FPS-nya di atas 100 FPS gitu ya dengan preset high. Kalau game berat gimana? Seperti si Cyberpunk 2077. Ya ini juga masih tetap bisa di 1080p ya, presetnya medium, FPS-nya kisaran 40 sampai 50-an. Kalau pengen lebih tinggi FPS-nya ya kasih preset low aja ya supaya bisa nyentuh 60 FPS dengan ray tracing-nya off. Terus urusan konektivitas gimana? Ya tenang aja, nggak usah pusing ya, udah lengkap pastinya. Udah ada USB Type A, USB Type C dengan speed 5 GB per second ya. Ini cukup ya untuk copy file game nantinya supaya lebih cepat karena file-file game itu kan besar-besar. Jadi ini udah lebih dari cukup. Ada HDMI juga, combo audio, RJ45 dan card reader. Wah, lumayan cukup juga ya. Nah, si LOQ Essential 15 ini tuh udah bagus banget. Tapi ada versi sebelumnya ya. Jadi lanjutannya tuh dulu tuh ada LOQ 15 IAX1JID atau yang LOQ 15 original. Terus bedanya apa? Kalian aja ya, sekilas aja biar nantinya kalian nggak pusing ketika nyari-nyari di e-commerce. Bedanya nih ya, yang pertama dari RAM ya. Versi si Essential ini hanya tersedia 1 slot untuk upgrade-nya. Kalau versi yang LOQ 15 original yang dulu itu ya, ada 2 slot gitu ya. Terus bedanya lagi dari fan pendingin. Yang LOQ 15 Essential ini hanya ada 1 fan aja. Sedangkan yang original yang dulu ya udah 2. Ya pastinya kalau misalkan 2 fan ya lebih adem gitu ya. Terus perbedaannya lagi dari GPU ya. Walaupun sama-sama RTX 3050 6 GB, yang versi Essential yang baru ini TJP-nya hanya 65 Watt aja. Sedangkan yang LOQ 15 original itu bisa sampai 95 Watt. Ya tentu semakin besar powernya, performa juga bakalan semakin tinggi. Tapi ya gimana lagi, ini yang versi barunya ya. Desainnya kalau yang sekarang ya, yang versi Essential ini tuh build quality-nya bagus ya, yang Essential. Terus bobotnya juga ringan, cuman 1,77 kg aja. Sedangkan yang versi yang sebelumnya yang original itu memang bodinya kelihatan gaming ya, tapi bobotnya berat ya, 2,38 kg. Dari harga juga udah beda sih ketika dibandingkan di e-commerce. Yang LOQ 15 Essential harganya sekitar 10.500.000-an lah ya, 400 gitu. Yang LOQ 15 original 11 juta lebih. Terus ya yang ini sih agak susah nyarinya, soalnya rilisnya udah lama, beberapa tahun lalu. Mungkin udah mau discontinue.
Jadi ya penerusnya ini si LOQ Essential 15. Cuman ya pasti kan kalian juga pengennya yang LOQ original ya, karena speknya lebih bagus gitu ya. Pas saya lihat-lihat di e-commerce sekarang udah jarang yang jual ya. Jadi kalau misalkan mau cari yang LOQ 15 ini, pilihannya yang ke versi Essential itu gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya sih kalau kalian sering kerja di luar rumah ya, sering ngedit di luar rumah, bikin skrip di luar rumah gitu ya, main game di luar rumah bareng temen ya, LOQ 15 Essential ini udah sangat cukup banget ya. Apalagi ringan kan, dibawa kemana-mana juga udah aman. Terus juga baterainya yang LOQ Essential ini jauh lebih awet dibandingkan versi yang sebelumnya, untuk garansi 2 tahun. Oke, kita akan lanjut ke laptop rekomendasi nomor 2. Nah, kalau kalian ya merasa nih ya, wah bang, yang tadi speknya udah bagus, layar juga udah bagus ya, tenang aja, ini ada yang fan atau pendinginnya tuh 2 dari Acer Aspire 7 Pro. Prosesornya juga udah Core i5 1240H, punya 8 core, 12 thread, RAM 8GB DDR4. Ini masih bisa di-upgrade juga karena masih ada 1 slot kosong. Untuk storage-nya juga sudah menggunakan NVMe 512GB Gen 4 juga, dan masih bisa di-upgrade juga karena masih ada slot kosongnya. Aman ya. Urusan GPU, nah udah pastilah ya harus menggunakan seri RTX. Di sini ditanamkan RTX 3050 6GB dengan TDP lebih tinggi, yakni 75 Watt. TGP itu apa? Total Graphic Power. Jadi ya lebih gede gitu ya dari nomor 1. Semakin gede TGP-nya, performasi GPU jadi semakin tinggi. Ya main game juga semakin lancar. Terus untuk layar biasa sama ya, 15,6 inch, panelnya IPS, resolusi 1080p dengan refresh rate 144Hz. Menurut pengujian dari Jagat Review, color gamutnya hanya di 59 sRGB saja dengan nits 342. Jadi kalau dipakai editing kayaknya kurang bagus ya, apalagi untuk profesional ya. Kalau editing ala-ala mah ya ini masih oke lah si layarnya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk main game jelas aman, nggak ada masalah. Urusan baterai di sini 54 watt hour ya lumayan ya, bisa bertahan sekitar 3 jam lebih. Ya 3 jam lah kurang lebih ya, sesuai dengan penggunaan nih. Terus untuk performa gaming ya, seperti Dota 2 pastinya udah lancar, 1080p high 100 fps ke atas ya. Bahkan game Cyberpunk juga bisa di 60 fps. Presetnya di ultra bisa, tapi si ray tracingnya dikasih off aja gitu ya. Tapi untuk hasil maksimal tetap ya harus di-upgrade memori RAM-nya ke 16GB. Kan tadi awalnya 8, tambah lagi 8, jadi supaya lebih maksimal ketika dipakai untuk main game. Untuk suhu saat pengetesan terbilang adem, apalagi kalau dipakai di ruangan ber-AC. Wah, adem ya karena ada 2 fan tadi. Urusan konektivitas juga lengkap, USB Type A, Type C, Gen 2, HDMI, RJ45 dan microSD udah lengkap ada di sini. Harganya ketika saya lihat di e-commerce ya, bulan Agustus ini dibanderol sekitar 10.700.000-an. Ya syukur-syukur nanti ada diskon, bisa lebih murah lagi. Jadi intinya kalau kalian pengen gaming yang agak kencang ya, terbantu oleh si RTX 3050 dengan TGP 75 wattnya. Ya suhu lumayan adem ya di laptop ini karena ada 2 fan dan 4 heat pipe tadi. Laptop ini juga bisa jadi rekomendasinya, apalagi garansinya ini 3 tahun ya, termasuk ADP 1 tahun. Tapi satu lagi teman-teman, kalau misalkan beli laptop harus tanya dulu ke si penjualnya, apakah beneran ini 3 tahun garansi distributor atau garansi luar. Biasanya sih kalau 3 tahun ini garansi si lokalnya cuma 1 tahun, jadi harus dipastikan dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke rekomendasi nomor 3. Biasanya ada yang nanya kayak gini, wah bang, laptop yang tadi kan pakai Core i5 aja gitu ya, apakah ada yang pakai Core i7 ya, tapi GPU-nya pakai RTX 3050 tetap? Soalnya ngerjain proyekannya tuh render-renderan misalkan gitu ya, kayak Premiere Pro, terus mixing atau mastering musik gitu ya, atau Audacity gitu, yang kayak gitu-gitu kan butuh prosesor yang kencang. Tenang, ini saya punya rekomendasinya. Ini adalah MSI Thin 1524005ID. Ini udah menggunakan Core i7 12650H, 10 core, 16 thread, up to 4,7 GHz, RAM 8GB biasa ya, 3200 MHz, dan masih bisa di-upgrade maksimal di 64 GB. Nah untuk storage-nya di sini ya sama ya, 512GB Gen 4 bisa di-upgrade, tapi hanya pakai SSD SATA aja karena yang tersedia kosong slot SATA. Terus GPU-nya RTX 3050 ya. Tapi, nah ini tapinya, di sini tuh versinya yang 4
4 GB GDDR6. Kalau yang nomor 1 2 tadi kan versi 6 GB ya. Nah, ini sih yang sedikit membedakan ya. Tapi tenang aja, kalem, masih tetap bisa main game aman ya. Walaupun RTX 3050 4 GB ini tuh ya FPS-nya masih ketinggalan kalau dibandingkan dengan RTX 3050 yang versi 6 GB. Bedanya bisa 7 sampai 10 FPS lah ya. Nanti kalian bisa lihat perbandingannya. Jadi intinya lebih tinggi nomor 1 sama nomor 2 untuk urusan GPU-nya. Nah, untuk layarnya ini udah sama-sama keren lah ya. Resolusi 1080p, panelnya IPS, refresh rate-nya 144 Hz. Baterai ini cukup lah ya, 52,4 Wh. Ya biasa aja sih, nggak awet-awet ya, karena laptop gaming ya paling 2-3 jam aja. Terus untuk harga, nah ketika saya lihat di e-commerce, harganya sekitar 10.500.000-an ya untuk Agustus 2025 ini. Ya kelebihannya sih yaitu dia sudah menggunakan prosesor Core i7 generasi ke-12. Ininya pastinya lebih unggul dari Core i5 12450H yang ada di laptop nomor 1 sama nomor 2 tadi. Apalagi kalau misalkan kita hitung-hitungan multiscore-nya gitu ya. Kalian bisa lihat nih, cukup signifikan, hampir 20% ya unggulnya dengan konsumsi watt yang sama. Ya ini plusnya lah ya, kalau kalian sering kerja menggunakan performa dari prosesor, si MSI Thin 15 ini cocok di rentang harga yang sama. Tapinya dengan konsekuensi harus menggunakan RTX 3050 versi yang 4 GB gitu ya. Jadi ya TGP-nya atau performanya tidak sebagus nomor 1 sama nomor 2 tadi. Kalau garansi 2 tahun lumayan cukup lama. Oke, lanjut rekomendasi nomor 4. Kira-kira apa nih? Oke, rekomendasi nomor 4 dari tadi ya saya bilangnya prosesornya Intel terus gitu ya. Pasti ada yang nanya, "Bang, dari Ryzen-nya ada enggak?" Gitu. Oke, di sini saya rekomendasikan dari Asus TUF Gaming A15 FA506NCR. Dia sudah menggunakan Ryzen 7 7435HS, RAM-nya 8 GB, DDR5 lagi ya, 5600 MHz. Keren banget nih ya. Dan pastinya bisa di-upgrade. Untuk NVMe sama sih, 512 GB Gen 4 bisa di-upgrade lagi ya karena masih ada 1 slot kosong. Lalu untuk GPU-nya pastinya udah sama menggunakan RTX 3050 4 GB GDDR6. Dengan TGP ini lebih tinggi ya, 70 Watt. Jadinya lebih oke dibandingkan dengan nomor 3 tadi. Urusan layar di sini juga udah sama, 1080p, panelnya IPS dengan refresh rate 144 Hz. Main game ya pastinya udah satset ya, refresh rate-nya tinggi gitu ya. Terus untuk baterai, nah di sini ya memang kecil ya dibandingkan yang 3 tadi, cuman 48 Wh aja. Jadi ya mungkin bisa cuman 2 jam aja gitu bertahannya. Tapi kalau urusan performa ini udah jempol banget ya. Game-game e-sport seperti Dota 2, CS:GO ya, Valorant kayak gitu pastinya bisa dilibas di resolusi 1080p. Presetnya bisa medium atau high gitu ya. Color gamutnya memang nggak terlalu tinggi ya, cuman 62,5% sRGB aja. Jadi untuk editing pemula mah ya masih oke aja lah ya. Kecuali kalau misalkan dipakai editing profesional, kayaknya kurang banget. Terus untuk konektivitas juga lengkap, ada Type A, Type C, RJ45, HDMI, combo audio juga ada. Yang minusnya di sini nggak ada slot micro SD-nya gitu ya. Ya itu. Tapi yang menarik mata saya ya di laptop ini adalah desain. Kelihatannya tuh gaming banget ya, kokoh ya. Terus juga udah ada standar military grade juga. Jadi aman kebanting-banting di tas gitu ya saat dibawa bepergian gitu ya. Kebanting-banting itu aman. Ada satu lagi sayangnya, harganya ternyata teman-teman 11 jutaan. Ya saya kasih rekomendasi ini karena tadi ada yang maksa aja gitu ya, pengen pakai prosesor Ryzen dengan RTX 3050 ya. Tapi nggak apa-apa, misalkan kalian punya budgetnya 10 juta, pengen desainnya yang bener-bener gaming banget ya, performanya tuh kenceng ya, suhunya adem, terus dompet kalian juga tebel. Ya ini bisa direkomendasikan. Tinggal nambah 1 juta lagi gitu ya, punya kelebihan yang kayak tadi. Terus untuk garansi di sini memang disebutkan 3 tahun ya, tapi kalian harus pastiin dulu ke penjualnya apakah 3 tahun distributor lokal atau 3 tahun tuh seperti apa. Ya pokoknya kalian harus chatting dulu ke penjualnya sebelum kalian check out atau beli si laptop ini untuk memastikan aja ya, untuk keamanan nantinya kalau misalkan ada apa-apa ya garansinya 3 tahun ya alhamdulillah aman gitu.
teman-teman, ini rekomendasi yang kelima terakhir ya. Kalau kalian nih pengen tampil beda dari orang-orang biasanya ya, laptop ini bisa jadi pilihannya. Urusan performa ya, durability ya, pastinya udah jempol banget ya. Ini dia laptop HP Pictus 15. Prosesornya sudah menggunakan sama ya, Core i5 12420H, 8 core, 12 thread, up to 4,4 GHz. RAM-nya juga 8 GB, 3200 MHz. NVMe sama juga 512 GB Gen 4, dan GPU-nya menggunakan RTX 3050 4 GB GDDR6 dengan TGP-nya 65 Watt. Versi laptop ini tuh ada juga yang menggunakan GPU RTX 4050 6 GB. Pasti performanya lebih tinggi, tapi harganya juga lebih mahal, 13 jutaan ya. Jadi ya ini kalian harus perhatiin ketika milih mau check out tuh ya, ada pilihannya pakai RTX 3050 atau RTX 4050 atau RTX 4060. Jadi kalian harus pastiin sebelum check out karena harganya nantinya bisa berubah. Nah, walaupun dia menggunakan RTX 3050 4 GB, kalian nggak usah khawatir ya. Pastinya udah libas game-game esports 1080p, presetnya high ya. Dota 2, CS:GO, Valorant yang kayak gitu, FPS-nya pasti tinggi-tinggi. Game AAA juga Cyberpunk juga pastinya udah bisa lah ya, seperti yang nomor 1, 2, 3 tadi gitu. Terus untuk display sama 15,6 in, resolusi 1080p juga, panelnya IPS, 144 Hz, 250 nits ya. Sama lah seperti tadi. Dan ini yang membedakan menurut saya sih, baterainya gede ya, jumbo ya, 70 watt hour. Ini termasuk paling gede di antara 4 rekomendasi yang tadi. Kemungkinan ini bisa bertahan 4 jam lebih. Wah, awet lah intinya. Terus untuk konektivitas juga sama lengkap, ada Type C, Type A yang 5 GB per second ya, HDMI, terus RJ45, slot micro SD, semuanya lengkap. Dan desain build quality-nya menurut saya sih ini kelihatan lebih kokoh, lebih elegan, dipakai nongkrong di kafe gitu ya sama teman-teman, ini kelihatan mewah lah gitu ya. Nah, untuk harganya ketika saya lihat di e-commerce tuh sekitar 10.800.000-an dengan masa garansi 1 tahun. Nanti kalian bisa lihat spek lengkapnya di sini. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat 5 rekomendasi laptop 10 jutaan untuk main game? Oke, jadi menurut saya ya, kalau misalkan kalian mau fokus ke gaming banget gitu ya, main game pokoknya ya, mendingan ambil laptop yang punya GPU RTX 3050 6 GB dengan TDP paling tinggi. Seperti nomor 1, nomor 2 gitu ya tadi ya. Pokoknya cari laptop dengan RTX 3050 dan TGP-nya paling tinggi. Udah, itu untuk main game pastinya mantep banget. Tapi kalau misalkan nih ya, kalian pengen main game terus pengen render-render yang menggunakan prosesor tadi gitu ya, nah mungkin yang menggunakan Core i7, nah itu bisa jadi salah satu solusinya. Terus kalau kalian pengen, wah saya mah pengen main game oke, pengen ngedit juga laptopnya harus oke, terus desain gamingnya juga harus oke, nah bisa itu pilih ke Asus TUF Gaming ya. Itu kan punya desainnya tuh wah bener-bener wah gaming banget lah, gagah gitu kalau misalkan dipasang di meja gitu ya bareng teman-teman gitu. Wah mantap, laptopnya gaming gitu ya, desainnya udah mantap, terus performanya juga udah keren. Cuman harganya jadi 11 jutaan lebih ya, nambah 1 juta lah gitu ya dari 10 juta tadi. Oke, gitu kira-kira ya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau check out si laptop yang 10 jutaan, jangan lupa tanya garansinya dulu ya, apakah beneran 3 tahun atau hanya 1 tahun ya untuk distributor lokal di Indonesia. Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya, oh ya pastiin juga pas check out tuh di momen-momen tertentu biasanya suka ada voucher diskon. Nah, itu bisa memangkas lagi budgetnya. Misalkan dari 10.400.000 bisa dapat 9.900.000, kan lumayan. Budgetnya bisa dibeliin headset atau beliin mouse gitu ya, 400.000-nya kan lumayan. Oke, gitu aja. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi laptop 10 jutaan yang bener-bener GG banget, tulis aja di kolom komentar. Mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.